Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Dimas Bilal. Jadi pada masa transisi new normal saat ini, kita akan hadir bersama-sama dalam virtual press conference dan selama beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama mengetahui seperti apa sih sebenarnya CV ala media grafika itu. Tapi sebelum masuk ke inti acara, pertama-tama kita lihat dulu cuplikan video perusahaan CV ala media grafika. CV Alam Media Grafika. Perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan dengan pemanfaatan informasi dan teknologi untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan kepada pelanggan. Selama lebih dari 5 tahun, kami terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami melayani berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan percetakan dan penerbitan untuk perusahaan, institusi maupun perseorangan dengan kualitas, harga, serta pelayanan yang kompetitif. CV Alam Media Grafika, solusi untuk kebutuhan cetak Anda. Oke, itulah tadi profil perusahaan CV Alam Media Grafika. Jadi kita sudah dapat sedikit gambaran ya tentang perusahaan ini, gitu. Oke, selanjutnya saat ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Ia merupakan seorang pengusaha muda dan beliau merupakan pemilik sekaligus pendiri dari salah satu perusahaan percetakan terbesar di Kota Kendari. Halo Kak Ainur Alam. Halo Kak Dimas. Kayaknya lebih enak dipanggil Kak Ayu atau apa nih Kak? Kak Ayu saja Kak. Oke, gini Kak, jadi pertama-tama mungkin Kak Ayu bisa sedikit memberikan penjelasan atau sedikit gambaran lagi untuk kita semua terkait dengan perusahaan Kakak, gitu. Oke, baik. Jadi perusahaan ini itu berdiri pada tanggal 10 Oktober 2015. Jadi kurang lebih sudah berjalan 5 tahun kan. Jadi perusahaan ini tuh bergerak di bidang jasa percetakan dengan menggunakan bahan dan mesin-mesin yang berkualitas. Perusahaan kami juga menawarkan berbagai macam jenis percetakan seperti majalah, buku, map, kop surat, baliho, dan masih banyak lagi. Begitu Kak Dimas. Oke Kak, begini Kak, sebelum mendirikan perusahaan ini, kan pasti perlu banyak pertimbangan yang perlu dilakukan nih Kak. Jadi apa sih Kak sebenarnya motivasi terbesar Kakak sampai memilih untuk mendirikan perusahaan CV Alam Media Grafika yang saat ini sudah menjadi salah satu perusahaan besar di Kota Kendari? Oke, kalau berbicara soal motivasi terbesar saya, jawaban utama saya yaitu pasti karena keluarga. Jadi kan saya itu dulunya berasal dari keluarga yang kurang mampu dengan banyak saudara dan banyak tanggungan orang tua. Jadi saya berpikir untuk bagaimana sih caranya supaya saya juga punya penghasilan sendiri dan bisa membantu orang tua setidaknya meringankan beban orang tua lah. Dan akhirnya saya pun punya ide untuk membuka usaha jasa print yang bisa saya tawarkan kepada teman-teman saya. Dengan menggunakan modal usaha dari uang tabungan saya sendiri, alhamdulillah usaha kecil tersebut semakin hari semakin berkembang. Dan ya tanpa saya sadari dan tidak terpikir sedikit pun bisa sampai sukses sekarang ini. Oke baik Kak, jadi selama berjalan kurang lebih 5 tahun ya Kak, kan seperti yang kita ketahui, yang namanya usaha pasti ada yang namanya isu-isu atau mungkin krisis. Jadi yang saya mau tanyakan, apa saja sih Kak isu-isu atau krisis yang pernah atau mungkin sedang dialami perusahaan Kakak saat ini?
Oke, terima kasih dari Mas. Kalau isu-isu sendiri sih alhamdulillah sejauh ini tidak ada, karena kami itu bekerja dengan komitmen bahwa kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami. Jadi dengan mesin-mesin canggih dan sumber daya manusia yang memadai, serta ahli di bidangnya masing-masing, pelayanan yang kami berikan tentu saja itu bisa dibilang sangat baik, sehingga banyak perusahaan ataupun usaha yang mempercayakan kami dalam kebutuhan cetak mereka. Sedangkan kalau berbicara soal krisis, tentu saja pasti ada ya Kak, contohnya seperti saat ini. Jadi selama masa pandemi COVID-19, omset perusahaan kami itu menurun juga, yang tentu saja disebabkan oleh banyaknya kantor-kantor, sekolah, dan usaha-usaha yang dibatasi untuk beroperasi. Apalagi kan banyak pesanan yang sudah dikerjakan namun ditunda pembayarannya dan mengalami pembatalan. Mungkin untuk saat ini hanya itu sih Kak. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi apa saja upaya yang dilakukan oleh Kak Ayu dalam menghandle atau mengatasi krisis yang dialami oleh perusahaan Kakak saat ini Kak? Oke, kalau upaya yang saya lakukan yaitu yang pertama dalam hal kekurangan pemasukan karena COVID-19. Hal pertama itu yang kami lakukan itu dengan mengadakan investasi dan menerima jasa desain yang dapat dipesan secara online. Karena seperti yang kita lihat sekarang kan banyak acara-acara atau event-event yang dilaksanakan secara daring, diperlukan etiket atau poster elektronik. Dan alhamdulillah itu lumayan berhasil dan insya Allah kedepannya bidang ini akan menjadi salah satu jasa yang akan kami kembangkan. Sedangkan untuk mengatasi ya ini terpaksa kami melakukan PHK kepada beberapa karyawan. Selain itu, satu-satunya jalan untuk menolong krisis tersebut adalah dengan menurunkan sebisa mungkin beban-beban biaya usaha seperti biaya karyawan, dan beban listrik, dan banyak lagi. Dan itu kami juga menerapkan jam masuk kerja bergilir. Jadi ada yang masuk pagi sampai sore, dan ada juga karyawan yang masuk dari sore sampai malam. Gitu, Kak. Oke baik Kak, mungkin sebelum mengakhiri konversi pers ini, mungkin ada pesan-pesan yang bisa Kakak berikan untuk masyarakat, khususnya generasi milenial saat ini, yang masih takut untuk memulai bisnis, gitu Kak. Oke, kalau pesan saya sih sebenarnya cukup singkat. Yang pasti jangan lupa untuk selalu berdoa, karena semua yang kita lakukan itu tergantung dari yang di atas. Terus harus ada juga niat dan usaha, dan satu lagi tuh selalu meminta doa restu orang tua, karena keberhasilan kita itu tergantung juga dari doa-doa mereka. Sedangkan untuk motivasi, khususnya untuk anak muda zaman sekarang, jangan takut untuk memulai sesuatu, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil kalian. So, manfaatkanlah masa muda kalian untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan kalian kelak. Dan sekali lagi, jangan mau terjebak oleh kata rasa takut sebagai alasan untuk menunda sesuatu. Mungkin itu saja, Kak. Wah, gitu saya Kak. Ternyata kegiatan ini sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali nih Kak untuk waktunya. Informasi serta motivasi yang sangat bermanfaat dan sangat membangun untuk kita semua. Iya, terima kasih kembali. Mungkin nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya Kak. Dan waktu. Oke, terima kasih Kak. Itulah tadi virtual pers conference. Oke, itulah tadi virtual pers conference singkat yang sangat bermanfaat dan sangat memotivasi saya. Sangat memotivasi. Saya Dimas Bilal undur diri. Selamat beraktivitas untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.